Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di acara podcast show perdana kantor Kesyah Bandara Utama Tanjung Priok Jakarta. Dan tentunya sore hari ini saya Adi Algi sebagai host di sini akan banyak-banyak ngobrol ya. Seru-seruan bareng, cerita bareng, dan tentunya di podcast show perdana ini kita akan mengambil tema. Wah, temanya apa sih hari ini? Pasti penasaran dong ya kawan laut semua di sini. Karena ini adalah podcast perdana gitu ya. Pasti kita akan lebih mengulik lebih dalam lagi dan tentunya akan bercerita tentang kantor Kesyah Bandara Utama Tanjung Priok ini. Tapi untuk topik utama kita kali ini, kita akan mengambil tentang manajemen limbah kapal terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok atau Ship Waste Management. Dan sore hari ini saya nggak sendirian nih kawan laut. Saya ditemani oleh sosok yang luar biasa sekali ya, sangat kompeten di bidangnya dan mungkin bisa dibilang ini sebagai tuan rumah hari ini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Ya. Mas Ade, selamat sore rekan-rekan semua kawan laut. Senyumannya manis banget ya. Ini Bapak ini merupakan Kapten Dr. Wisnu Handoko MSc, atau mungkin kawan laut bisa menyapa akrabnya atau bahasa gaulnya ikripnya gitu ya. Ini Kapten Wisnu, betul ya? Boleh. Salam sehat selalu Kapten Wisnu. Ini luar biasa. Mas Ade, kawan-kawan laut semua. Ini sore hari ini kita pastinya ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat, stakeholder gitu ya. Ini kantor Kesyah Bandara Utama ini punya podcast yang nanti akan berkelanjutan, betul ya Pak ya? Ya, harus Dengan lanjut terus. betul, dengan tema-tema, dengan cerita-cerita yang lebih dalam Lebih lagi, seru. lebih seru lagi pastinya. Dan hari ini kita akan bicara tentang manajemen limbah kapal terpadu, betul ya, di Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi betul. kita pengen tahu dulu nih sebelum kita masuk ke acara inti kita pada sore hari ini gitu ya. Kita pengen tahu dulu pendapat tentang launching show perdana ini gimana sih? Ini kayaknya idenya Kapten Wisnu luar biasa gitu ya. Dan ini apa ya, mungkin bisa jadi pelopor juga kali ya, dan bisa banyak followernya ke depannya. Gimana Kapten Wisnu, silakan. Baik Mas Ade, makasih sekali lagi menyapa kawan-kawan laut semua dimanapun rekan-rekan semua berada. Iya. Kantor Kesabandaran Utama Tanjung Priok mencoba untuk hadir dengan format yang lebih friendly, Betul. dengan format yang lebih bahasanya lebih milenium, Milenial kekinian gitu ya. kekinian begitu. Ini generasi Z banget ini. Betul. Jadi sebuah instansi yang melayani pelayanan publik, salah satunya kita di bawah Kementerian Perhubungan ini, Betul. kan banyak sekali layanan yang di sini, Iya. mulai dari sertifikat kapal, Iya. registrasi, alat-alat keselamatan, Betul. kemudian juga kepelautan ya seperti buku pelaut, kemudian juga perjanjian kerja laut. Betul. Tentunya layanan-layanan ini mesti diketahui masyarakat, Iya. perkembangannya saat ini seperti apa gitu. Karena kadang-kadang nggak semua orang juga kan punya Betul. waktu melihat ke website, Betul. lihat ke platformnya gitu. Jadi bisa dibilang memang luar biasa tugasnya ya, Kapten Wisnu ini mengemban tugas yang luar biasa di wilayah yang cukup vital, bisa dibilang begitu ya. Aku bilang ke teman-teman Mas Ah. Ade, Ah. kita pakai teori ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi Oke. gitu aja. Kan podcast banyak ya punyanya, Betul. Bang Deddy Kobusir, terus Betul. kita lihat beberapa lembaga instansi pemerintah Iya. juga sudah mulai, why not gitu ya. Betul. Jadi kedepannya gimana nih? Kira-kira podcast ini akan banyak lagi tema-tema yang lebih bisa bilang kalau bahasanya eye catching atau lebih menarik lagi pastinya gitu ya? Ya, tentunya saya pesan juga sama teman-teman yang ada di tim kreator dari podcast ini, teman-teman sahabat Tanjung Priok, untuk bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang menarik gitu ya. Sesekali juga narasumber yang gaul juga gitu. Oh, Ya, pasti. peminatnya lebih Dong. banyak, followernya banyak. Oh iya, karena maksudnya udah gaul. Oke, by the way ini denger-denger nih ya, udah dengan kesibukan Kapten Wisnu di sini yang luar biasa padat gitu ya, dengan tugas yang banyak, tapi masih sempat untuk goes, main badminton gitu kan ya. Terus main band nih, lihat dong ya, kece banget nih ruangannya gitu kan. Ini tempat Kapten Wisnu bersenandung di sini kayaknya nih. Itu gimana cara meluangkan waktunya? Ini luar biasa loh. Iya, jadi saya
mencoba untuk teman-teman di sini ini kita harus balance ya. Betul. Karena tanggung jawab kita luar biasa. Iya. Mengelola pelabuhan internasional Benar. terbesar tersibuk di Indonesia. Di Indonesia, betul. Menjadi sekali. rujukan semua pelabuhan Iya. yang ada di Indonesia. Jadi Mau tidak mau dengan kesibukan yang luar biasa, makanya ini sore-sore jam 4 biasanya udah banyak yang pulang ya. Iya. Kita masih lengkap nih di sini tuh, masih ketawa-ketawa semua kan lihat. Nah, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan betul. daripada kita macet-macet di jalan kan. Benar. Kenapa tidak kita Iya. nongkrong di sini aja dulu ya, Jadi sambil minum kopi ya. Benar. Jadi konsepnya memang harus seimbang ya, Iya. antara pada saat jam produktif ya bekerja gitu ya, tapi di saat jam-jam dimana kita bisa meluangkan waktu untuk hobi kita, Iya. gitu kan ya, Iya. untuk berkreasi. Nah di Jadi sini. jangan salah, di sini tuh kita punya grup band namanya grup Mantap Band. Waduh. Terus kita punya SGC ya. Mana, pas ada SGC. lihat grup Mantap ini? Itu tuh, di sana. Ini keyboardnya itu yang pegang drum. Oke, lengkap di sini. Iya, terus kita juga punya komunitas goes ya, namanya Sabandar Goes Community (SGC). Wow. Nah, Sahabat gue juga ada loh Sabandara nih. ada. Terus ada juga yang suka badminton juga. Ada Pak Kabit. Waduh. Keselamatan belayar tuh Seru, Pak. jago badminton. Luar biasa ya. Jadi memang di sini Captain juga sebagai pimpinan di sini memfasilitasi lah ya, dan memberikan waktu yang cukup banyak juga untuk teman-teman di sini gitu. Nah, Captain ini selama 2 tahun ini ditugaskan sebagai direktur lalu lintas, bener ya? Lalu lintas dan angkatan laut dan angkutan laut ya, yang lekat dengan kegiatan tol laut pastinya. Nah, sudah 4 bulan di sini. Baru ya berarti Abang tugas 4 bulan ya, jalan menuju 4 bulan. Karena banyak teman-teman di sini, kesan pertamanya apa sih awalnya bisa ada di sini terus bisa kerja bareng? Kesan pertamanya gimana bisa? Iya, tentunya Di sini. biasanya kalau kesan publik terhadap pelabuhan itu wah sesuatu yang crowded, yang Betul, ramai, betul. macet gitu, banyak truk-truk, banyak Yes. kontainer gitu. Iya. Ya memang begitu. Benar Jadi begitu gitu ya. otomatis kualitas udaranya juga mungkin polusinya bisa jadi lebih besar. Kemudian ya namanya kita di pelabuhan cari rumah makan nggak kayak kalau kita kantornya di Tamrin atau Sudirman kan. Betul. Bisa cari rumah makan gampang di sini. Kita paling kalau di sini rumah makan Padang Ada. sama warteg aja. Gitu. Kalau di sana banyak pilihan, kalau di sini pilihan terbatas ya. Ini yang terbatas. Nah, itulah yang membuat kita harus harus survive, melayani pelayanan publik. Iya. Karena yang kita layani bukan hanya kapal nasional saja loh Mas Iya. Adi. Kapal internasional banyak. Betul. Itu 1 tahun itu ship call ya, artinya kapal yang masuk itu sampai 16.000. Wow, Jadi, 1 tahun 16.000. iya. Kalau dirata-ratakan dalam sehari, Satu hari 35 sampai 40 kapal. Itu satu yang kapal harus aja kita- udah besar sekali dan banyak banget PR-nya gitu ya. Banyak banget. Jadi memang apa ya, menjadi pengalaman baru juga pastinya ya Captain ya. So pasti. Iya, karena dengan hal yang berbeda dari sebelumnya, tapi ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Luar Dan ini bisa dibawa ke ketemu depan. dengan tim-tim yang kreatif kayak begini, seneng banget. Ini udah tough, kreatif, oke Iya. semua gitu. Nah kita bilang kan ini kreatif semua nih, yang di luar kerjaannya ntar keambil nih. Multitasking ya, benar bisa dibilang ya. Penting itu untuk aparatur sipil negara itu Benar. multitasking penting sekali. Jangan kaku banget. Jangan kaku. Nih dari sebegitu banyak program pengembangan pelabuhan Tanjung Priok pastinya nih yang diemban oleh Captain dan tim gitu dan teman-teman semua. Ini saya dengar Captain Wisnu ini lebih fokus pada isu lingkungan. Mungkin kalau kita bicara isu lingkungan ini sangat gencar sekali diangkat gitu ya, baik itu di level nasional maupun di level regional atau mungkin di level yang lebih besar lagi global gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Captain? Apakah memang seperti ini, bisa dijelaskan? Silakan. Ya, biasanya tanda-tanda sebuah pelabuhan yang sudah mulai go internasional, misalkan sekelas kayak Singapura, kemudian kayak di Rotterdam, ya, pelabuhan-pelabuhan di negara-negara maju ya seperti Tokyo, Yokohama dan sebagainya. Itu tidak semata-mata sekarang orientasinya itu hanya produk, hanya produk yang terkait dengan arus barang ya. Arus barang, betul. Seperti kita berbicara tentang dwelling time, kemudian kita berbicara tentang berth occupancy ratio atau Yes. yacht occupancy ratio, kemudian kelancaran arus barang, Yep. tarif barang. Tetapi biasanya trennya itu kalau udah lebih maju itu isunya isu lingkungan biasanya. Itu menandakan negara itu sudah maju. Betul gitu ya. sekali. Dia tidak hanya fokus di ekonominya saja atau politiknya saja, Hmm. tapi bagaimana lingkungan juga diperhatikan. Betul sekali.
dan itu sudah nampak di Tanjung Priok itu nampak. Keren. Kenapa? Perhatian masyarakat sudah mulai menuntut bagaimana penyelenggara pelabuhan itu menyediakan kualitas udara yang lebih bagus, air laut yang lebih bersih, bebas dari sampah, dari pencemaran, kemudian juga penggunaan energi listrik yang sudah menggunakan energi terbarukan. Jadi terus bagaimana melibatkan ini, jangan meninggalkan penduduk-penduduk masyarakat yang ada di sekitar. Itu harus dilibatkan juga dalam kegiatan pelabuhan. Karena bagaimanapun masyarakat sekitar juga harus terlibat untuk mendukung ini semua gitu ya. Betul. Dan apa ya, Captain di sini mencoba untuk mengencourage gitu kali ya, bisa dibilangkan ya. Jadi bagaimana regulasi yang ada bisa dijalankan dengan maksimal seperti itu ya. Betul Dan sekali. semua terlibat, semua sektor terlibat pastinya. Nah, mungkin pelabuhan modern saat ini banyak yang mencanangkan atau mendeklar namanya green port atau ecoport. Ecoport. Nah, mungkin kawan laut masih ada yang belum paham atau mungkin masih bingung gitu ya. Green port mungkin bisa dapat lah ya, green hijau. Berarti semua serba hijau. Yang seger-seger. Sayuran ya. Kalau seger-seger cepet ya Captain ya. Jadi kan nggak mungkin juga semua pelabuhan isinya pohon, sulit juga gitu ya. Bisa. Tapi kan ini pasti banyak definisi namanya green port, ecoport. Mungkin bisa dijelaskan Captain gimana maksudnya itu green port dan ecoport ini? Iya, menggambarkannya itu pohon semua. Pohon semua. Enggak ya. Jadi Kayak kalau pohon hutan. semua nanti kita jadi hutan. Sebenarnya ini kebun atau pelabuhan ini? Jadi green port ini ya, green itu kan menggambarkan sesuatu yang memang hijau gitu ya, tidak panas gitu ya. Kalau panas tuh merah biasanya kan. Betul. Kalau hijau itu adem, nyaman gitu. Jadi kan? kalau sukanya merah berarti dia menggebu-gebu. Panas ya, Bang. Nah, ada juga yang menyebut green port ini sebagai ecoport. Ecoport. Ecoport itu dari kata-kata ekosistem, ekologi bisa Betul. juga. Yang artinya pelabuhan ini tidak hanya tadi memikirkan masalah bisnis atau keuntungan semata di dalam dia melakukan jasa kepelabuhanan, tetapi juga memikirkan lingkungannya. Benar. Pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Betul. Kalau perlu itu gimana caranya burung-burung itu bisa datang lagi tuh Tanjung Priok. Benar. Tahu nggak Mas Ade, kalau di DKI Jakarta itu ada spesies burung yang jadi maskotnya DKI Jakarta. Apa itu? Apa tuh? Saya pengen tahu dari Captain. Apa tuh? Burung apa Tahu nih? nggak? Tahu nggak? Yang dari situ tahu nggak? Ini mungkin kalau soal burung banyak yang tahu nih. Elang bondol. Elang bondol, Itu betul. udah susah kita sekarang melihat elang Dan bondol itu sekarang, di kan? ini ya, di apa menjadi satwa langka juga. Betul. Dan Dan itu salah satu konsep kalau green port di luar negeri itu di sekitar pelabuhan itu mungkin dibikin santuari ya. Kayak yang kalau kita lihat ada sawah, terus ada burung bangunnya datang. benar, Kita pengen benar. kayak begitu. Oke, tapi bagaimana itu kan itu juga menjadi binatang yang dilindungi ya jadinya sekarang ya. Walaupun ya bisa mungkin muncul lagi, tapi ya itulah dengan dukungan harus semua usaha yang cukup keras. semua Apalagi masyarakat. Tanjung Priok ini kan pelabuhan yang cukup tua ya. Benar. Sejak zaman Belanda dia udah ada. Jadi tidak mudah merubah sesuatu yang eksis. Paling enak itu kan kalau kita bangun rumah dari awal gitu, bukan renovasi kan. Bener. Ya. Lebih ribet kalau renovasi. Lebih ribet. Nah ini kalau ngomong ecoport ya, tadi terus green port. Kalau green port oke lah, kita bisa bicara tentang di mana ada banyak tanaman di situ karena menyerap yang namanya polusi udara gitu ya. Ya. Tapi ecoport juga ekosistem laut juga harus diperhatikan. Betul Ya nggak sih? Ya kan. Terus juga biota laut di dalamnya. Mungkin kita bisa lihat di sini laut sekitaran Jakarta ini apa ya, mungkin dulunya tercemar tapi sekarang mungkin udah mulai banyak cara-cara atau usaha atau effort yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya gitu ya. Dan ini mungkin salah satu cara dari Kesyabadaran ini dengan membuat sistem seperti ini gitu ya, dengan membuat limbah agar lebih bermanfaat lagi gitu. Nah ini strateginya apa lagi nih? Strategi pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi pelabuhan yang bertitle Green Port atau Ecoport selain dari hal-hal yang mungkin sudah dilakukan selama ini. Iya. Jadi kita ini mesti harus menyadari ya. Kita ini tetangga, kita ini ada Ancol. Betul. Tadi kita sebelum on air di podcast kan bicara tentang Ancol kan. Saya baru tahu kalau Ancol dekat sini. Dekat kan? Hanya 30 menit aja. Iya. Ya, tapi kalau jalan kaki bisa Kalau bisa jalan- satu hari itu. Kalau jalan lagi saya cepat sih kayaknya. Jadi kita punya Pulau Seribu ya. Betul. Artinya itu adalah tempat-tempat yang
oleh orang Jakarta itu dianggap sebagai tempat refreshing. Betul. Kita nggak bisa ngebayangin kalau misalkan Ancol nggak ada, karena pencemaran banyak sampahnya, terus Pulau Seribu waktu kita mau diving atau mungkin kita mau main snorkeling, bisa snorkeling nggak? Bisa dong. Kalau nggak Bisa. bisa ya, banyak ini yang bisa snorkeling. Saya suka snorkeling kok. Alhamdulillah bisa. Biasanya sih mainnya di Bancel, sombong gitu ya. Ya, jadi kita nggak bisa bayangin kalau laut kita ini banyak sampah ya. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dari negara-negara yang ada di dunia ini yang menandatangani sebuah konvensi internasional dari International Maritime Organization atau IMO. Itu organisasi dunia di bawah PBB yang menangani tentang kelautan, tentang maritim. Itu ada konvensi yang namanya MARPOL. MARPOL itu kepanjangannya adalah Maritime Pollution. Jadi karena kita apalagi ke sebuah negara maritim ya, terbesar. Jadi konvensi ini kalau negara kita sudah meratifikasi atau menyepakati untuk melaksanakan itu, ya kita harus melaksanakan. Nah, salah satunya adalah bagaimana limbah atau barang yang sudah nggak terpakai ya, atau barang cemar ya kita sebutnya juga, limbah ini yang dihasilkan oleh kapal itu tidak serta-merta kalau misalkan kapalnya berlayar di tengah lautan. Kalau di tengah lautan kan nggak ada orang gitu. Wah, nggak ada orang. Sabar kan gitu. Kalau orang Indonesia apa lagi? Suka kadang kalau nggak ada orang dia tuang sembarangan. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengontrol supaya limbah-limbah yang dihasilkan dari pengoperasian kapal ini nggak mencemari laut. Nah, salah satunya di kapal itu harus ada banyak peralatan ya, misalkan peralatan untuk membakar sampah atau insinerator. Kalau misalkan kapal kan mesinnya gede tuh. Kalau mesin motor kan kecil tuh. Kalau kapal gede ini banget. Satu gedung aja kan bisa lebih besar kapal dibagi satu gedung Sudirman itu gitu. Mungkin bak mandinya yang di rumahnya Mas Ade itu sama minyaknya yang di atas kapal banyak kan minyak di atas kapal. Sering saya ngantuk, apalagi kapal kargo ya. Kapal kargo. Nah itu kalau dia minyak bekasnya itu tidak ditampung, apalagi dia sampai bocor ke laut, itu ikan-ikan sudah pasti akan banyak yang pingsan, kan gitu. Nah, dampaknya sangat besar sekali, itulah, dan berkepanjangan untuk apa namanya ya, untuk memperbaharui dan lain sebagainya, untuk biar lebih tidak tercemar lagi itu kan ya. Terus manajemen apa lagi yang dilakukan itu kan, kalau kita bicara manajemen berarti ada perencanaan. Ada aksi yang dilakukan, betul ya? Dan ada evaluasi, gitu ya. Nah, mungkin ini yang sedang dilakukan oleh Kesia Bandaran ini, bagaimana ini berjalan dengan maksimal tentunya gitu ya? Iya, betul Mas Ade. Jadi sebetulnya kita ini punya banyak stakeholder ya, pemangku kepentingan ya, mulai dari perusahaan pelayarannya, kemudian juga ada operator pelabuhan yang mengelola limbahnya. Kemudian limbah ini kalau diturunkan dari kapal, dia kita bawa ke tempat penerima terakhirnya. Tempatnya pun harus siap dong ya, sudah ready semua. Tempatnya harus dapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Transporternya, kalau misalkan dia dibawa pakai truk atau misalkan dia dipakai mobil tangki itu, kalau misalkan limbahnya dalam bentuk cair atau dalam bentuk minyak, itu juga transporternya harus dapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Banyak yang terlibat supaya nanti jangan tercecer, kan nggak suka kalau kita lagi nyetir tiba-tiba ada bekas ceceran minyak kan. Gitu. Jadi memang banyak yang terlibat, baik itu pemerintah maupun pihak ketiga. Nah, ini juga harus berjalan maksimal dan bersinergi satu sama lain Nah, ini tadi Captain Wisnu juga menyampaikan bahwa salah satu prioritasnya ini kan bisa dibilang tadi ship waste berarti ya, ship waste management atau manajemen limbah kapal. Itu selain tadi yang dilakukan gitu ya, ini mungkin hal baru kali ya, hal baru atau mungkin sudah pernah dilakukan tapi belum terconcern aja gitu. Iya. Isu lingkungan itu untuk limbah kapal sebenarnya udah lama ya, dan setiap pelabuhan itu memang harus punya fasilitas yang namanya fasilitas penerimaan limbah. Atau bahasa UDIK-nya itu reception facilities. Reception facilities. Itu bahasa UDIK loh. Tuh kalau kata itu gitu kelasnya beda. Nah, itu disediakan oleh operator pelabuhan ya. Dalam hal ini kalau di Tanjung Priok ini rekan-rekan di Pelindo 2, dia macam-macam reception facilities-nya ada. Jadi limbah itu ada kelasnya. Ada 7 ya. Mulai dari limbah minyak, kemudian limbah
cair yang berbahaya, kemudian ada limbah dalam kemasan, ada kotoran manusia ya, kalau kita ada septic tank itu kita sebut biasanya di kapal namanya sewage, kemudian ada limbah sampah, ya, garbage, kemudian ada juga limbah yang bisa menyebabkan perusakan ozon. Misalkan deodoran, spray, itu botolnya nggak boleh dibuang sembarangan, nggak boleh dicampur sama sampah yang lain, karena itu kalau sampai dia keluar ya, itu juga sangat mencemari. Kemudian yang terakhir itu limbah elektronik. Misalkan bekas-bekas mikrofon gitu ya, bekas jam tangan. Jam tangan, betul. Langsung jam tangan saya, jangan jadi rendah dulu ya, baru. Jadi bisa dibilang di sini dengan bicara limbah diklasifikasikan lagi di dalamnya. Betul. Nah, kalau kayak gitu caranya, transporternya pun juga itu terbagi lagi dalamnya per sub-sub divisi atau bagaimana tuh? Iya, jadi tertangki yang untuk minyak nggak boleh untuk ngangkut tertangki cairan yang lain. Betul. Ya kalau dia bisa ketemu langsung salaman, kalau ketemu berantem bisa meledak. Bener. Berantem di dalam bahaya kan? Jadi secara payung besar kita bicara manajemen limbah, tapi ternyata PR di dalamnya sangat banyak sekali, ya kan? Banyak yang diurai sekali. Terus abis itu tempatnya juga harus siap semua, gitu ya? Dan saat ini berjalan sudah maksimal ya? Atau paralel nih, sedang berjalan jadi semuanya? Gini, untuk nangani 16.000 kapal yang masuk di Tanjung Priok ini tidak mudah. Pertama kita harus punya baseline, artinya ukuran dasar ya. Sebetulnya berapa sih reception facilities yang dibutuhkan, berapa kapasitas pengangkutnya. Makanya kita mulai dengan sebuah pilot project. Jadi pada hari ini kita tadi jam 10 kita melaunching manajemen limbah kapal terpadu sekaligus pilot project, di mana ada perusahaan pelayaran yang secara voluntary menyatakan komitmennya untuk bersedia kapalnya ini mengikuti program ini. Jadi kapal yang masuk program ini nanti 2 hari sebelum kapal masuk, dia akan menginfokan secara online lewat internet berapa limbahnya yang ada di atas kapal dan berapa limbah yang akan diturunkan. Nah, limbah yang akan diturunkan ini nanti itulah yang akan kita informasikan ke pihak pengelola limbah. Truknya berapa yang dibutuhkan. Baik. Nah, jadi memang yang informasinya dari mereka gitu. Betul, yang susah itu adalah sebetulnya ngepasin antara jadwal kapalnya sandar, kapan janjian nurunkan limbahnya, dan kapan truknya siap. Timingnya harus pas dong. Timingnya siap. Sebetulnya hampir sama kayak kita janjian mau nurunkan kontainer. Betul. Cuma kalau kontainer kan baunya wangi ya. Seneng pasti. Benar. Apalagi isinya parfum. Di bawah udah nunggu nih, mana parfum saya. Jadi memang timing juga harus diperhatikan, kayak gitu ya. Jadi biar semuanya berjalan dengan maksimal gitu. Tapi kalau kita bicara seperti ini ya, Captain. Tadi kan Captain bilang ada yang bersedia melaporkan itu semua. Tapi kita juga pasti melihat banyak yang nakal atau mungkin dia tidak patuh dan lain sebagainya. Apa sih punishment yang diberikan dari pihak pemerintah dari dalam hal ini Kesia Bandara? Jadi namanya aturan itu kalau nggak ada sanksi nggak ada punishment, nggak seru lah pasti. Kalau ada punishment, ada punishment ada award gitu dong. Betul. Ada reward ya kan. Betul. Jadi kalau untuk yang belum patuh ini kita memang melakukan pembinaan ya, sampai nanti mulai dari peringatan sampai akhirnya mungkin nanti kapalnya bisa sementara kita pending dulu, belum kita izinkan gitu untuk berlayar ya. Itu bisa satu sehingga ada kita sebetulnya tujuannya bukan untuk menghukum sih ya, tapi untuk bagaimana memotivasi mereka merubah culture-nya. Karena sebetulnya begini, culture-nya orang yang bekerja di kapal kadang-kadang tuh begini, ya limbah ini masih ada yang terima kok gitu, jual murah-murahan aja gitu. Padahal sebetulnya menjual limbah itu nggak boleh. Karena kita khawatir kalau limbah ini disalahgunakan. Betul. Terutama, ini harus diperhatikan nih oleh kawan laut di sini ya, yang mungkin selama ini melakukan hal seperti ini kan tidak boleh menjual limbah sembarangan. Nggak boleh. Gitu. Makanya ini di manage sedemikian rupa agar sesuai gitu loh, mau kemana arah limbah ini gitu ya, dimanfaatkan seperti apa untuk apa gitu ya. Betul. Karena penerima limbah itu mereka juga punya tanggung jawab memproses limbah. Kalau limbahnya ini sudah memang tidak bermanfaat lagi, dia harus dimusnahkan, atau dihancurkan. Tapi kalau limbahnya ini misalkan bisa didaur ulang, bahasa udinya recycling. Suka gitu ya, bahasa udiknya kita suka nih. Kalau dia bisa didaur ulang, yaitu beberapa hari yang lalu saya dengan teman-teman Karawang ya, ada sebuah perusahaan pengelola limbah yang memang dia sudah terakreditasi di Kementerian Lingkungan Hidup.
sampah di sana itu yang memang sudah nggak bisa dipakai dibakar. Tapi kalau sudah pakai kayak kertas, itu jadikan bubur kertas lagi, diolah lagi, dia masukkan ke tungku, dibakar, keluar dari lembaran kertas lagi. Dan itu bisa digunakan lagi. Luar biasa. Terus ada juga kan kita lihat juga tanah nih, tanahnya misalkan udah tercemar dengan minyak. Kalau tanah tercemar minyak kan udah nggak bisa buat nanam tuh. Betul. Nanam udah nggak bisa kan. Nah, tanah itu dibakar sama mereka. Bakarnya pakai apa? Bakarnya pakai minyak yang bekas itu. Jadi minyak bekas itu digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar barang-barang yang tercemar ini. Kalau keluar kan berarti kandungan barang cemarnya kan sudah berkurang. Benar. Ya, jadi istilahnya kalau kita dengan teman-teman lingkungan hidup itu berarti mereduksi kandungan yang berbahaya daripada bahan tersebut. Nah, itu tanah yang sudah keluar dari tungkunya itu dia cetak lagi jadi batu bata. Dan batu bata itu digunakan untuk CSR. Tahu CSR apa sih? Corporate Social Responsibility. Bener nggak sih? Dibuat 100 ya berarti ya? 100 pasalnya. Kita bagi lagi nanti ya. Lebih semangat jadi ini. terus jadi gimana Kapten? Jadi itu ya. Jadi memang semua bisa dimaksimalkan gitu ya dari hasil limbah itu. Nah, pertanyaan saya nih Kapten, ini PR-nya ini sampai sana kah? Sampai habis bagaimana ini dimanfaatkan limbah ini, atau yang penting bagaimana limbah ini bisa diletakkan atau ditaruh di tempat yang memang sudah tepat? Jadi manajemen limbah kapal terpadu ini semacam siklus. Jadi dia harus dari end to end gitu, dari ujung ke ujung. End to end. Ujungnya itu dia dilaporkan, dihasilkan oleh penghasil limbah. Kemudian dia harus diterima di ujungnya sana, dan di ujungnya sana itu yaitu tadi opsinya kalau nggak dia dihancurkan, kalau dihancurkan kan musnah dia. Benar. Atau diolah lagi. Ya begitu. Makanya saya sebut siklus kan berputar ya gitu kan. Berarti rantainya tidak putus, bisa dibilang seperti itu ya. Tidak boleh putus. Nah, di semua komponen-komponen ini kan ada sumber dayanya ya. Ada sumber daya manusianya, ada alatnya, ada mesinnya. Mesti juga ada biayanya juga dong kan gitu. Makanya kenapa tadi saya sebutkan untuk mengelola limbah ini kapal itu juga dikenakan ada tarifnya. Tarif sampah itu misalkan per meter kubik itu misalkan dikenakan 15.000 misalkan di sini. Terus kalau kapal nasional itu misalkan 15 US dollar itu ada tarifnya, dan tarif itu disepakati oleh pelaku-pelaku usaha yang memang mengelola limbah. Nah, inilah fungsi Sabandar, dia sebagai regulator ya. Artinya ini kita kontrol semua sehingga masing-masing pihak itu bisa sepakat. Betul. Karena kan bagaimanapun yang namanya pemerintah itu adalah mengawal regulasi ada. Betul sekali. Gitu. Bagaimana memaksimalkan itu berjalan dengan baik kan itu sebenarnya. Kalau kita bicara regulasi mungkin sudah sangat baik, sudah sangat lengkap regulasi yang ada di Indonesia ini. Baik dari pemerintah sisi manapun gitu ya. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Betul gak sih? Peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri tentang limbah itu susah bro. Baca 1 minggu belum tentu selesai. PR saya seminggu baca itu ya. Tapi dengan adanya manajemen limbah ini semacam dokumen guidance ya, kayak manual gitu ya. Kayak kita beli TV itu ada manual booknya gitu. Dan praktis, jadi bisa menjadi panduan semua bagi pelaku usaha yang ada di pelabuhan untuk dia bisa mengerti dan merubah culture. Yang penting itu merubah culture. Benar, karena kan bagaimanapun kita sebagai yang punya wilayah gitu ya, mau nggak mau kita pasti dirugikan dong kalau misalnya ini tidak berjalan dengan baik gitu kan ya. Kalau port-port luar negeri aja bisa berjalan dengan baik ya kita pasti bisa dong ya kan. Harus bisa. Nah tadi juga Captain menjelaskan tentang branding manajemen limbah gitu ya. Mungkin tadi sempat menyinggung tentang timing gitu ya. Nah ini ada trust, transparency, timely. Bisa dijelaskan dong gitu ya. Ini kan menjadi salah satu brand besar nih gitu. Jadi begini, sebelum branding dulu saya mau nambahin dulu. Jadi sebetulnya segala sesuatu sekarang itu kalau tanpa IT kayaknya nggak cepet lah ya. Jadi kita sebetulnya mencoba sebenarnya bukan barang baru. Sejak 2018 itu kita ada sistem pelaporan kapal yang kita sebut Naportnet ya. Itu sudah berlaku di seluruh Indonesia. Beberapa pelabuhan sudah memperlakukan. Tanjung Priok termasuk yang pertama. Nah di situ itu sebetulnya kita sudah mendesain sistem pelaporan limbah kapal itu cukup dia menggunakan internet. Kemudian juga teman-teman di Pelindo 2 punya sistem platform digital juga yang namanya Port Waste Management System. Jadi sistem manajemen limbah pelabuhan kan gitu. Jadi limbah pelabuhan itu ada 2 sumbernya. Limbahnya asalnya dari kapal
dan limbah dari industri pelabuhan itu sendiri, atau kita sebut limbah pelabuhan. Itu sudah sebetulnya sudah ada aplikasi digitalnya. Itu kita merger, kita gabung, ya akhirnya jadilah manajemen limbah kapal terpadu ini. Dan ini akan running platform yang terbaru ini. Nanti akan kita sosialisasikan setelah ini, dan targetnya 9 kapal yang kita jadikan pilot project. Kalau ini sukses, nanti akan kita berlakukan ke kapal yang lain. Dan kalau itu sudah berjalan lancar di Tanjung Priok, kita berharap nanti kita cloning di pelabuhan lain. Iya, betul. Karena kalau cuma Tanjung Priok saja nggak bisa. Kalau habis dari Tanjung Priok kapalnya misalkan ke Banjarmasin, habis itu ke Makassar. Banjarmasin sama Makassar belum memperlakukan misalkan, ya percuma saja. Karena nggak bisa diturunkan di sini, mereka harus diturunkan di pelabuhan lain. Akhirnya tersebar juga ya di sana, gitu kan ya. Belum di Surabaya kayak gitu. Nah, jadi memang benar tadi kata Captain, IT itu penting banget. Apalagi semua sekarang serba sistem. Gitu ya. Semua serba tersambung semuanya. Jadi kalau misalnya sistem ini tidak settle gitu ya, tidak firm, ini juga menjadi PR juga dong ya, menjadi hambatan gitu ya. Iya. Jadi terkait dengan branding tadi menarik sekali nih, kita ngomong masalah branding ini. Saya sebetulnya bukan tukang jamu ya. Tapi begini, aparatur sipil negara sekarang, apalagi dia seorang manajer ya, seorang pimpinan ya. Misalkan dia seorang eselon 4, 3 ya, eselon 1 sekalipun, itu harus bagaimana caranya dia bisa melakukan marketing. Marketingnya bukan produk yang baju atau apa, bukan, tapi produknya adalah program regulasi. Bagaimana caranya masyarakat atau pelaku usaha itu bisa mendukung daripada policy atau peraturan itu. Nah, itu nggak bisa cuma kita di kantor aja. Kita harus menggunakan cara bagaimana supaya masyarakat ini tahu produk layanan regulasinya. Jadi ya salah satunya podcast ini. Setuju. Nah, selain itu kita nggak boleh kalah sama Starbucks dong. Boleh kalah sama KFC, dia punya logo. Kalau Starbucks itu apa ya logonya itu ya? Starbucks logonya yuk, masih inget gak tuh? Apa itu ya? Putri Duyung atau apa? Kayak gitu ya? Ratu gitu lah. Kayak ratu ya gitu. Nah, kita pun juga begitu. Jadi manajemen limbah kapal terpadu ini kita punya logo ini nih. Nah, kita bisa kelihatan. Logonya ini gambar Coach, kalau dari sini baca Coach nih. Ini pasti ada kepanjangan dan maknanya dalam banget sih ini kayaknya. Bisa jelasin Coach itu kan sebetulnya kita memanggil pelatih kita ya. Benar. Coach ya. Benar. Kalau cuma Muay Thai tadi Coach gimana Coach gitu kan. Ini supaya mudah gitu diingat-ingat gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa-apa, cari aja Coach ya. Kita pasti bisa jelasin gitu. Nah, Coach itu kepanjangan dari Clean Ocean Act, Collaboration and Harmonize. Wow. Bahasa Audi gini. Bahasa Audi. Biasa aja. Biasa aja. Ini unik banget ini. Jadi artinya laut yang bersih bisa diciptakan kalau kita mau berkolaborasi sama berharmonisasi. Betul. Gitu ya. Jangan ego-egoan gitu ya. Berharmonisasi, kolaborasi itu harus di hide lah. Betul. Itu red line-nya. Gitu ya. Jadi memang bagaimana kita berharmonisasi, berkolaborasi, bersinergi. Betul sekali. Gitu. Itu yang paling penting. Bukan hanya laut saja, manusia dan lain sebagainya. Kalau kita berkolaborasi pasti hasilnya maksimal gitu ya. Nah, jadi dari Coach itu apa lagi tuh intinya? Makna yang lebih dalam lagi, deep lagi. Wah, ini pengen banget dalam gitu ya. Supaya yang dalam-dalam. Kan sesuai dekat laut. Jadi warnanya hijau. Ini sesuai dengan logo Greenport kita. Greenport. Ya, ini adalah logo Greenport atau visi daripada Pelabuhan Tanjung Priok yang ingin menjadi pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Salah satu usahanya adalah dengan sea-based management ini. Nah, kemudian kita juga punya slogan. Boleh dong punya slogan gitu ya. Kalau dulu kan slogannya hidup atau mati. Merdeka gitu ya. Berat banget ya zaman kemerdekaan. Nah, kalau sekarang slogannya itu biar agak gaul dikit gitu ya. Pakai bahasa Audi lagi nih. Bahasa Audi lagi. Yang pertama adalah trust. Tahu nggak trust apa? Trust ini kalau nggak saling punya percaya lah ya. Kalau sama pasangan saling percaya sih. Sama lah ini. Benar. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua transparan. Ya, jadi harus ngaku. Aku punya limbah 10 meter kubik di kapal saya. Harus bilang dengan jujur. Nah, itu kan transparan. Transparan tuh penting banget. Dimanapun berada. Baik itu di dunia kerja, ya kan, keluarga. Banking ya. Benar. Curcol ya. And then kemudian yang terakhir, lastly adalah
timely. Timely. Itu artinya harus tepat waktu. Makanya tadi saya kasih cerita kalau kapalnya nurunin sampah, misalkan jam 9 malam ya truknya harus datang 9 malam. Betul. Gitu. Karena kalau nggak ketemu nanti. Yes. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di situ. Betul gitu sekali. Ya. Jadi harus pas. Kalau ngomong timely, biasa warga plus 62 kan kadang suka nggak on time gitu ya, jam karet gitu ya. Nah ini harus belajar bagaimana harus disiplin ya nggak sih? Tapi kalau sama kawan-kawan laut itu saya percaya deh. Jadi orang yang bekerja di kapal itu rata-rata orangnya nggak pernah molor. Wow, keren. Karena kalau molor nggak mungkin dia bertahan di sini. Udah ditendang dari kemarin. Bener. Pas suka kayak gini nih, ya kan? Berarti yang ada di luar sana harus belajar dari kawan laut karena mereka disiplin sekali. Itu nggak sih, bener ya? Bener. Dan tadi ngelihat logonya Go Green gitu ya, Tanjung Priok. Ini bisa merubah image yang namanya Pelabuhan Tanjung Priok mungkin sebelumnya jauh dulu gitu ya. Itu katanya so dirty gitu ya, dan apa ya, mungkin tidak terlalu termanage. Tapi kan seiring berjalannya waktu gitu ya, banyak perubahan-perubahan, banyak program-program yang dilakukan, dan salah satunya dengan manajemen limbah ini bisa menjadi apa ya, merubah stigma atau merubah pandangan masyarakat gitu ya, terutama masyarakat sekitar gitu. Masyarakat sekitar Jakarta terkadang kita suka bingung untuk short vacation atau mau escape gitu kan, padahal nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta pun Pulau Seribu nyebrang cuma 1 jam udah bagus di sana, gitu kan ya. Semua berawal dari sini, bener nggak sih? Betul sekali. Kok bisa bener gitu sih? Iya. itu tadi cuma sebenarnya. Ini karena tadi bisa ngobrol sama Kapten jadi kayak gini. Nah, Kapten, jadi in a Portnet, terus waste management ini menjadi salah satu effort, menjadi salah satu usaha yang maksimal gitu ya dari kantor Kesyabandar Utama Tanjung Priok ini. Hambatan dan tantangan, karena setiap program atau setiap effort atau apapun itu pasti yang namanya hambatan gitu ya, dan juga tantangan. Harus bisa kita bedakan pastinya ya, yang namanya hambatan dan tantangan ini apa sih sebenarnya untuk manajemen limbah ini, hambatan dan tantangan? Iya, jadi kapal ini kan berputar ya. Kapal ini kan nggak cuma di Tanjung Priok aja, dia kan berputar kemana-mana gitu ya. Ketika dia datang dari pelabuhan lain, kemudian pelabuhannya, kalau pelabuhannya di sana itu aksesnya bagus, komunikasinya, terus kapalnya misalkan kapal yang canggih ya, punya komunikasi dengan satelit, informasi ini bisa dikirim anytime gitu ya. Tetapi kalau nggak ada, nah ini harus ada komunikasi yang baik dengan yang namanya agen pelayaran. Jadi setiap kapal masuk pelabuhan itu diurusin yang namanya agen pelayaran. Nah seringnya ini agen pelayaran ini nggak dapat informasi yang jelas dari pihak kapal gitu. Akhirnya dia ngisinya itu sembarangan aja, diawur-awur aja gitu. Misalkan dikosong-kosongin aja, padahal sebetulnya ada beneran. Nah itu yang evaluasi kita yang sebelumnya. Makanya kita himbau pada perusahaan pelayaran, agen pelayaran, udah yang penting itu jujur dulu aja. Nanti supaya kita juga punya itu tadi, punya baseline. Nah nanti misalkan di Banjarmasin dia menyediakan fasilitas penerimaan berapa meter kubik, bisa muat berapa kilo. Nanti misalkan di Makassar gitu. Jadi akhirnya juga itu akan merangsang operator pelabuhan, pelindo dalam hal ini untuk menyediakan itu. Tapi kalau misalkan itu kita nggak punya baseline, nggak punya angka yang jelas, ya kita mau berinvestasi berapa? Ya banyak loh orang yang tertarik mau berinvestasi mengelola limbah itu. Betul. Cuma belum ketemu patternnya, jalurnya yang pas gimana. Memang kalau kita bicara kalimat limbah kurang seksi, tapi dia nggak tahu kalau bisa dimaksimalkan. Bisa. Itu sangat profitnya luar biasa ya nggak sih? Plastik itu bisa jadi tas. Makanya. Yang kerang-kerang bekas itu bisa jadi hiasan. Betul. Jadi memang bagaimana tadi ketidaktransparanan dari si pelayaran tadi ya, mengisi semuanya gitu, itu penting sekali gitu. Makanya itu saya bilang trust. Trust. Jadi nggak boleh pelayaran ini menyembunyikan datanya, sementara juga pihak pelabuhannya juga harus menyediakan fasilitasnya juga. Jadi ada semacam simbiosis begitu. Iya. Satu menyediakan, satu menghasilkan. Betul. Ada yang fasilitasi, ada juga nanti yang bekerja di dalamnya, gitu ya. Dan itu membuka lapangan pekerjaan loh. Yang orang misalkan cari kerjaan susah, apalagi mas pandemi gini. Jadi bikin limbah itu yang sesuatu yang jadi keren gitu loh. Orang
imajinasinya itu wah limbah kotor gitu. Iya. Makanya kan kita hari ini menggunakan itu seragamnya keren-keren semua Saya kan. suka nih Pakai semuanya merah putih, pakaiannya sama pakai logonya gini. Iya, ada logo coachnya. Menunjukkan kebanggaan Benar. gitu, kebanggaan ngurusi limbah. Dan bangga sebagai warga masyarakat Indonesia gitu kan Iya. bisa berkontribusi secara langsung, betul nggak sih? Iya, betul. Karena mungkin banyak orang-orang di sini ya, masyarakat Indonesia, dia sebagai masyarakat gitu ya, yang maksudnya mempunyai ide tapi tidak bisa berkontribusi. Nah, Sekali. sebagai aparatur sipil negara pastinya tepat sekali dong ya bisa berkontribusi secara langsung dengan cara-cara yang berbeda tentunya. Iya. Kalau tadi Bapak sebagai kepala kantor Kesia Bandara Utama ini punya program yang sedemikian rupa luar biasa dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana hambatan dan tantangan ini bisa dihadapi bersama tim, bersama teman-teman semua. Iya. Karena setiap hambatan pasti ada solusi, benar nggak sih? Pastilah. Kalau kita nggak tahu solusi tanya Google kan. Tanya Google banyak ya kan? Tinggal cari solusinya keluar semua. Mbak Google ya. Mbak Google, jawabannya lengkap semua di sana. Ya pastinya banyak harapan lah ya mungkin Ya. untuk kawan laut yang mungkin akan bekerja sama langsung bersama kantor Kesia Bandara Utama ini gitu ya. Atau mungkin masyarakat yang belum tahu nanti akan nonton kita di sini gitu ya, podcast ini mungkin bisa lihat gitu. Oh ternyata cara kerja seperti ini, Ya. mekanisme kerja seperti ini. Hal-hal yang sudah dilakukan itu sangat banyak sekali. Ya. Tinggal nanti bagaimana ya namanya masyarakat pasti pengen dong evaluasinya seperti apa gitu ya, hasilnya seperti apa, dan yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa, masyarakat sekitar tentunya gitu ya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah mungkin harapannya nih Kapten Wisnu ke depan dalam implementasi manajemen limbah kapal ini, karena ini kan juga menjadi suatu program unggulan dan mudah-mudahan pastinya bisa dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan ke depannya gitu ya. Dan tadi juga sempat kita berharap bisa di cloning gitu ya di pelabuhan-pelabuhan lainnya gitu. Kita banyak sekali pelabuhan Indonesia ya. Kalau kita bicara pelabuhan besar mungkin masih bisa dihitung oleh jari, tapi kalau kita bicara pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil itu sangat banyak sekali. Dan Berarti ada kucing ya? kucing. Jadi kadang banyak PR-nya di situ ya kadang ya. Itu kenapa? Mungkin sebelum kita nanti tutup nih ya, kalau ngomong-ngomong pelabuhan tikus itu gimana tuh? Itu apakah itu menjadi otoritas Kementerian Perhubungan, bagaimana aktivitas dalamnya? Karena kan banyak tuh legal transaksi ilegal di sana gitu ya. Ya. Itu juga menjadi PR juga dong. Ya, menjadi Ya kan? PR. Menjadi tantangan juga dong. Iya. Iya. Ini kayaknya Mas Ade ada titipan juga yang ditanya kayak gini. Titipan kuliah, Pak. Baik, ya namanya juga pelabuhan tikus ya. Iya. Tikus itu kan sukanya sembunyi-sembunyi, baru kalau orang datang dia pergi Yes. lari gitu Iya. kan. Sama, pelabuhan tikus itu menjadi pintu masuk atau lubang untuk perdagangan ilegal Yes. gitu. Ya namanya orang nggak pengen ketahuan ya, dia nggak mau bayar pajak, kemudian juga barangnya bisa saja juga barang terlarang, narkoba Yes. dan macam-macam. Makanya selundupannya lewat pelabuhan tikus. Pelabuhan Iya, tikus iya. itu pelabuhan nggak ada izin, Yes. tidak ada aparatur yang mengontrol atau di situ, mengatur ya. di situ. Nah, pelabuhan-pelabuhan inilah yang memang oleh masyarakat harus diwaspadai. Kalau Yes. kita lihat ada semacam itu di sekitar kita, ya kita mesti harus lapor ya ke aparat penegak hukum. Karena intinya semua pelabuhan itu harus belum dibangun aja harus izin gitu. Benar. Pada waktu pembangunannya juga akan diawasi, ada yang namanya rencana induk pelabuhan, Oke. ya kan. Terus nanti setelah pelabuhannya beroperasi, ada aparat yang di sana. Kita Kementerian Perhubungan itu ada yang namanya Sabandar, Yes. ada otoritas pelabuhan, Yes. ada KSOP, ada unit pelaksana pelabuhan atau UPP. Nah, itulah yang menjaga pelabuhan Oke, itu. nah kan jadi tahu kan strukturnya kan seperti apa kan. Mungkin selama ini kan kurang tahu gitu ya Iya. kawan laut atau mungkin masyarakat di luar sana. Jadi memang banyak otoritas yang menaungi itu semua Iya. dan pastinya menjaga seluruh perbatasan Indonesia gitu ya. Karena kalau Iya. kita bicara laut, ini kan bicara perbatasan. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ini menjadi PR besar, Iya. menjadi tanggung jawab besar. Jadi kembali ke laptop ya. oh, baik laptop dong. Jadi tadi pertanyaan kan harapannya Iya. ya. Jadi harapannya adalah dengan adanya manajemen limbah kapal terpadu ini orang bisa dengan mudah mengerti Yes. bagaimana siklus mulai dilaporkan sampai limbah ini dikirim ke penerima sampai dia dihancurkan itu bisa tahu. Oke. Dan kementerian-kementerian yang terkait seperti misalkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Maritim, termasuk Kementerian Perhubungan ya, ini bisa men-tracing, ya, Oke. men-tracing. Oh ini limbahnya sampai di mana, terus dalam 1 bulan produksinya berapa, yang dimusnahkan berapa, nanti 1 tahun berapa. Nah,
Dari data-data ini tentunya sangat diperlukan sekali oleh negara kita untuk mengevaluasi bagaimana usaha kita itu mengurangi dampak daripada limbah itu. Karena ujung-ujungnya kan yang dirugikan pasti masyarakat yang ada di sekitar. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Karena semuanya kuncinya itu di data. Betul. Negara ini akan maju kalau datanya banyak, termasuk bukan hanya data berapa ekspor-impor, tapi juga termasuk data limbah ini sangat penting sekali. Betul. Itu harapannya jadi bisa ditata dengan baik. Jadi kalau kita bicara seperti ini pasti bicara data. Nah, bagaimana transparansi data ini terjadi atau muncul dan kita mendapatkan itu dengan valid gitu ya, itu yang paling penting. Dan pastinya bukan hanya di sini saja tadi ya. Pasti. Jadi kalau semua pelabuhan harus memberlakukan itu. Oke, ini menjadi pilot project pastinya. Luar biasa jadi pionir nih, Captain Wisnu nih. By the way, thank you banget loh. Ini ngobrolnya dalam banget. Pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Mungkin dengan hal yang berbeda, tapi topik yang lain. Dengan topik yang lain, tapi dengan Captain Wisnu pastinya nanti harus ada lagi nih chapter berikutnya ya nggak sih? Iya. Ini banyak ilmu yang bisa kita. Tapi 6 bulan berikutnya kita kasih kesempatan yang lain. Baik. Nanti orderannya diborong semua. Jadi apa tuh? Pastinya Tanjung Priok ini harus menjadi pelabuhan yang terbaik pastinya ya. Pasti harus menjadi contoh, namanya yang tertua ya. Betul, menjadi contoh. Terus juga apa namanya tuh? Ini menjadi pilot project Captain Wisnu dan bisa dijadikan contoh untuk pelabuhan-pelabuhan lainnya yang ada di Surabaya mungkin, di Banjarmasin dan lain sebagainya. Dan limbah ini bisa diolah secara maksimal. Betul ya? Karena manajemen ini sangat penting sekali. By the way, thank you banget Captain Wisnu untuk sore hari ini. Ngobrol-ngobrol santainya, walaupun ini sehat sekali kita minumnya mineral water ya, kopi ya. Nanti lain kita setelah ini kita kopi lah ya. Abis ini kita kopi dulu. Thank you banget kawan laut yang berada dimanapun. Jadi podcast kali ini adalah perdana, benar ya Captain Wisnu ya? Yang pertama banget. Betul. Jadi ditunggu podcast berikutnya gitu ya dengan bintang tamu yang luar biasa. Untuk kali ini kita bicara atau ngobrol lebih dalam dengan tuan rumah di sini, kepala kantor Kesia Bandara Utama yaitu Captain Wisnu. Tapi berikutnya kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang Kesia Bandara Utama tentunya dan dengan topik-topik berbeda. Saya Ade Algi, host sore hari ini. Ucap terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Captain. Salam. Makasih Mas Ade, kawan-kawan semua. Sabandar Utama Tanjung Priok jadi yang terbaik.